Gus, ini ngomong apa ini? Iya, ya diskusi ini. Nanti Ya, perkenalkan saya Rifan Fauzi dari Sekolah Tinggi Muhammadiyah Al-Quran. Hari ini saya undangan yang tidak dapat undangan. Temanya malam ini yaitu diskusi tentang hasil Munas Alim Ulama yang teman-teman kontroversi gitu soal penghapusan kata kafir di dalam konteks berbangsa dan bernegara gitu. Kemarin sempat jadi memanas karena pernyataan Yai Syarif Abdul Sirot mengatakan bahwa kata kafir itu ada pada ayat-ayat yang turun di Makkah. Tapi setelah periode Madinah, kata kafir terus yang Yai Syarif itu kata kafir dalam Al-Quran tidak ada. Itu tentang gambaran garis besarnya. Malam ini diskusi diisi pertama, perkenalkan dulu narasumbernya dari paling selatan ya, Gus Aan Ansori yang pakai baju merah, kaos merah. Gus, monggo. iya, saya terakhir aja. Oh iya. Perkenalkan dulu Gus. Iya, Gus Aan Ansori dari Jihad. Atas nama dari mana Gus? Jihad ya? Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur. Terus pendeta Jihad dari GKI Jombang. Terus punyai terus Indah dari Astaidiyah ya. Ini yang pertama, siapa dulu yang mau bicara? Monggo saya persilakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Hadratul kiram, para tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya yang hadir pada malam hari ini, tentunya juga ayahanda dan ibunda pengasuh Pondok Pesantren Islam Dua Bahrul Ulum yang saya cintai, teman-teman santri Formasada, teman-teman santri Gus Durian, dan teman-teman santri dari sahabat-sahabat non-muslim. Kenapa kok dipanggil santri? Santri non-muslim itu kan tidak salah, karena santri itu bukan istilah agama. Santri bukan istilah agama, tidak dari bahasa Arab, tidak dari bahasa yang mungkin mengandung di dalam Al-Quran, tidak. Tetapi santri itu kalau katanya Kiai Haji Mustafa Misri atau Gusmus, itu adalah mereka yang berakhlak seperti santri, itu sejatinya adalah santri. Wong sing duwe tripod tepos liro adat istiadat adab itu adalah santri. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah di dalam tempat yang insya Allah mubarakah ini, karena kalau di dalam agama kami, di dalam agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Gon sing paling didemeni kali Gusti Allah di muka bumi ini adalah masjid. Nah, ini tempat, ini adalah namanya masjid. Semoga dari apa yang dicintai oleh Tuhan ini kita bisa mendapatkan rahmah dan kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai makhluknya. Sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, izinkanlah saya sedikit menyampaikan mungkin tema yang cukup menggelitik pada malam hari ini. Ini di roto panas, tadi diskusinya santai saja. Jadi nanti kalau mau ada yang bertanya silakan, apalagi ada Gus Aan Ansori. Ini ku sahibul guyon, tadi ngomong sidik guyon, akeh ngomong timbangannya, akeh guyone timbangannya ngomong yang ada di Gus Aan. Jadi tidak usah serius kalau terlalu sama Gus Aan. Insya Allah betul serius mawon, insya Allah penyantol ya. Tentang penghapusan
penghapusan kata kafir di dalam konteks bernegara. Kalau di dalam Islam itu ada yang namanya fikih muamalah dan juga fikih siasah. Artinya apa? Penghapusan kafir di dalam butir atau di dalam nomor ketiga daripada hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diadakan di Jawa Barat kemarin di poin ketiga. Sebenarnya kan banyak. Butirnya itu kalau nggak salah ada 5. Kalau sesuai yang ada di dalam web ini ada 5. Tapi kenapa kok yang rame ini cuma kafir doang? Padahal ada yang pertama itu soal sampah plastik yang mulai memang sekarang menjadi momok yang luar biasa bagi dunia. Kemudian yang kedua, MLM ini dianggap sebagai bisnis yang haram. Kalau haram di dalam bahasa kami orang Islam itu berarti terlarang alias tidak boleh. Yang ketiga baru sebutan kafir. Kemudian yang keempat tentang arti Islam Nusantara. Dan yang kelima adalah supaya masyarakat Indonesia ini di dalam pemilu 2019 ini tidak golput. Itu adalah himbauan atau rekomendasi yang diberikan oleh para alim ulama di dalam Munas PBNU. Yang namanya rekomendasi, yang namanya rekomendasi ini kan berarti sebuah gagasan atau sebuah ide. Maka boleh diterima atau boleh tidak. Sebenarnya sudah simpel gitu aja kan. Tetapi kok kemudian kafir ini menjadi sesuatu yang menggelitik dan akhirnya ramai dibicarakan. Kalau kita lihat di media, terutama di kalangan santri, viralnya itu bukan karena pidato Kiai Said saja, tetapi karena beberapa ustadz yang kemudian mentasrif kata kafaro fi'il madi itu menjadi bercampur-campur antara fi'il tulati mujarrad dengan fi'il tulati mazid. Kafaro yukafiru kufron. Ini kalau sama santri kalau diguyu kabeh tasrifan yang seperti itu. Karena kafaro dari fi'il madi tulati mujarrad itu kafaro yakfuru kufron. Baru bahwa kafirun. Jadi kafir itu adalah isim fa'il yang artinya orang yang menutup diri kalau di dalam bahasa kami sebagai orang Islam. Kemudian kafir itu sendiri berarti kalau secara terminologi atau istilah di dalam Islam adalah orang yang menutup diri daripada kebenaran, yakni mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam, dan yang kedua adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah beserta risalah nubuwah yang dibawa oleh Nabi. Itu artinya kafir. Jadi orang yang menutup diri daripada kebenaran itu artinya kafir. Kemudian diambil dalam bahasa Inggris, kemudian menjadi istilahnya cover. Kalau kata Ustadz siapa namanya Tengku Zulkarnain yang salah mentasrif kafaro yukafir kufran itu tadi, kemudian ramai di Twitter. Akhirnya untuk Twitter itu kan bisa diedit, Twitter bisa diedit kafaro yukafir kufran, akhirnya diganti kafaro yakfir kufran. Tapi ternyata artinya pancet salah, artinya pancet salah. Itu bagi kami bukanlah seorang ulama kalau saya bilang, karena ulama kami, ulama yang menjadi panutan kami adalah ulama-ulama yang memegang daripada nilai moralitas, sopan santun dan juga toleransi antar umat beragama. Itu bagi kami ulama, bukan hanya yang memiliki ilmu saja, bukan hanya yang luas ilmunya saja, tetapi juga yang memiliki adab, artinya akhlak dan adab kepada sesama pemeluk Islam dan juga kepada orang-orang yang berlainan agama. Di dalam agama kami sendiri, di dalam agama Islam sendiri, jenenge ngafirno maring sesama Islam, sesama Muslim itu saja hukumnya kafir. Hukumnya tidak boleh dan membuat orang itu bisa menjadi dicap kafir. Itu kalau di dalam Islam. Nah, kemudian kenapa kok ini menjadi ramai dibicarakan atau viral dibicarakan? Karena mungkin memang momentumnya pas. Hari ini NU adalah dianggap sebagai organisasi yang paling sentral di Indonesia ini,
Artinya yang paling memiliki massa yang sangat luar biasa, dan mungkin secara suara di dalam politik ini cukup dan mungkin sangat bahkan pasti diperhitungkan. Karena kalau menurut Kartanu yang ada di web itu kurang lebih yang terdaftar di dalam Kartanu saja orang NU itu kurang lebih sekitar 43 juta orang itu yang terdaftar. Mungkin kalau yang tidak terdaftar jauh lebih banyak daripada yang terdaftar di Kartanu. Nah, suara yang sangat luar biasa ini mungkin menjadi daya tarik sendiri ketika ditarik ke ranah politik. Artinya apa? Berarti NU ini ibarat gula, menjadi sesuatu yang sangat manis ketika digoreng, ketika dibicarakan, dan mungkin ketika diolah sedemikian rupa. Nah, makanya NU ini di dalam dialektika politik yang saat ini lagi panas-panasnya menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan. Nah, kebetulan juga NU ini adalah salah satu organisasi Islam yang paling menentang organisasi-organisasi Islam yang mengatasnamakan Islam, tetapi di dalamnya mengandung intoleranisme dan juga mengandung radikalisme. Kita tidak berbicara tentang mungkin dari golongan yang jelas sudah dibubarkan seperti halnya HTI. Kemudian yang sekarang lagi rame keluar lagi HTI versi baru, apa namanya? Royatul Islam. Mungkin royah ya, mungkin bendera Islam. Royah maksudnya dari kata ar-royah. Royatul Islam atau mungkin bendera Islam. Jadi kemudian ada lafaznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disadari atau tidak, sebenarnya ketika HTI ini dibubarkan, ini menjadi bola liar yang sangat luar biasa. Justru semakin tidak terlihat pergerakannya. Jadi di sing wong HTI, di sing duduk saat ini itu semakin sulit untuk dideteksi. Sehingga apa? Akhirnya menjadi bola liar, dia masuk kemana-mana, menjelma bisa menjadi apa saja, tetapi semangat atau ruh di dalam kehatiannya atau di dalam menegakkan khilafahnya itu ada di mana-mana justru. Nah, ini menjadi sesuatu yang akhirnya dipikirnya bubar, ya bubar, tetapi akhirnya malah menjadi senjata makan tuan buat kita semua. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan Royatul Islam itu tadi masuk sekarang masif ke dalam sekolah-sekolah. Ada yang sudah sempat ramai di Facebook itu, ada di madrasah aliyah, ada di SMP, ada di SMA, bahkan pecinta-pecinta alam seperti itu. Nah, ini saya kira yang patut diwaspadai. Kemudian saya jadi teringat ceritanya Gus Dur yang pada saat itu pernah diceritakan oleh, saya pernah mengikuti pengajian yang dilakukan di dalam liputan NU pada waktu itu yang diadakan di dalam atau di pondoknya Kiai Haji Marzudi Mustafa atau Kiai Marzudi Mustafa, menceritakan tentang Gus Dur. Kenapa kemudian kafir ini dicuatkan oleh para alim ulama dalam munas tersebut di dalam kondisi yang panas seperti ini? Kalau melihat daripada hikmahnya, mungkin kita menjadi tersadar bahwasanya istilah kafir ini aslinya kan bagus. Istilah kafir itu kan artinya orang yang tertutup, orang yang menutup diri daripada kebenaran. Tetapi dalam waktu yang tidak jauh dari hari ini, artinya 1-2 tahun ke belakang, istilah kafir ini menjadi sebuah idiom atau menjadi sebuah istilah yang negatif, konotasinya negatif. Padahal aslinya baik, ya, artinya menutup diri. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang agak apa ya, berkonotasi negatif karena sering diucapkan dengan intonasi yang keras, intonasi yang jelek, bahkan cenderung dibuat untuk menghujat orang lain yang mungkin tidak sekata dengan dia, yang mungkin tidak sealiran dengan dia, bahkan digunakan untuk mengkafirkan saudara sesama muslim. Sehingga idiom yang aslinya tadi bagus itu tadi menjadi istilah yang negatif buat kita. Itu harus kita akui, mau tidak mau memang seperti itu. Kalau memang itu kan kata-kata yang di dalam Al-Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya benar.
memang itu adalah istilah di dalam Quran. Yang dimaksud oleh PBNU menghapus istilah kafir itu tadi bukan di dalam segi akidah, bukan di dalam segi keyakinan kami sebagai umat Islam, tetapi sekali lagi perlu digarisbawahi di dalam fikih muamalah, di dalam kita kemudian bermasyarakat, kemudian bergaul dengan sesama manusia. Itu yang dimaksud oleh PBNU. Pesan pertama. Karena apa? Karena tadi alasannya kecenderungan istilah kafir ini menjadi sebuah istilah yang negatif karena sudah banyak dipelintir, sudah banyak dipolitisir. Nah, apa kisah Gus Dur yang tadi yang saya ceritakan tadi begini. Pada saat itu entah tahun berapa tidak diceritakan, Gus Dur itu pernah menjadi pemantik daripada isu yang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat ramai dan viral dibicarakan seperti istilah kafir hari ini, yaitu pada waktu itu ketika RUU pornografi belum didok oleh DPR. RUU pornografi itu terkatung-katung lama. RUU pornografi itu terkatung-katung sangat lama, setahun, 2 tahun, hampir 3 tahun terkatung-katung. Lalu kemudian di dalam sebuah wawancara, Gus Dur diwawancarai oleh salah satu wartawan atau beberapa wartawan, kemudian Gus, bagaimana pendapat Anda tentang UU pornografi? Ngapain mikirin UU pornografi? Nggak salah pornonya, yang salah itu otak manusianya. Itu yang dibilang Gus Dur kepada wartawan itu. Yang kemudian hal ini memantik keramaian dan pergunjingan di masyarakat. Loh, iya sih, wong kiai kok jari ini kiai, jari ini ulama, tapi kok kemudian berbicaranya seperti itu. Sing disalahkan malah untuk menungso ini duduk gambar porno nih, duduk perempuan yang mungkin pakai baju seksi atau gambar-gambar yang lain, bukan. Tapi yang disalahkan oleh Gus Dur adalah otak manusianya. Nah, ini menjadi sesuatu yang akhirnya ramai dibicarakan. Nah, setelah menjadi viral, diomongkan banyak media, diomongkan banyak orang, tidak lama dari apa yang Gus Dur bicarakan pada wawancara, sesi wawancara itu, kemudian 3 bulan kemudian undang-undang tentang pornografi digodok sedemikian rupa oleh DPR dan akhirnya didok sebagai undang-undang yang resmi, yaitu undang-undang pornografi yang sampai hari ini kemudian menjadi hukum bagi kita semua. Nah, apa hikmah dibalik cerita ini? Gus Dur itu tidak memperdulikan dirinya bahwasanya dicap sebagai orang yang jelek, ulama su, bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi prioritas daripada apa yang dipikirkan atau diinginkan oleh Gus Dur, piye carane undang-undang ini didok dan diresmikan sebagai undang-undang supaya bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia ini dari pada pengaruh negatif pornografi. Tapi caranya seperti itu tadi. Andaikan kita menggunakan mata, menggunakan telinga kita yang biasa sebagai orang manusia, isinya sudah tok namanya Gus Dur. Tetapi ternyata hikmah yang sangat luar biasa, yang sangat besar dibalik apa yang diucapkan oleh Gus Dur pada saat itu, yang baru diungkapkan kepada para sahabatnya ketika di suatu majelis dengan ngekek-ngekek. Aku orang peduli, biar aku dianggap elek, sepenting kan saya wis sak UU pornografi itu. Nah, niat yang tulus yang sangat luar biasa dari Gus Dur ini tadi untuk kemaslahatan umat, baik itu umat Islam maupun yang non-Muslim, supaya undang-undang ini segera disahkan untuk melindungi generasi muda daripada pornografi. Gak peduli bahwasanya kemudian Gus Dur itu dicap sebagai wong sing elek, bahkan ulama su. Hari ini kita bisa menyaksikan bahwasanya Gus Dur ini pribadi yang sangat luar biasa. Makamnya, makbarahnya bukan hanya dikunjungi oleh sahabat-sahabat atau kaum muslim saja, tetapi orang-orang non-muslim, sahabat-sahabat non-muslim lintas agama bahkan mengadakan peringatan kematiannya atau yang biasa kita menyebutnya haul. Jadi luar biasa. Bukan hanya mulia di bumi, tetapi setelah sedonya, setelah meninggalnya pun namanya tetap mulia dan tetap harum di mata manusia yang ditinggalkan. Satu persatu orang yang dulu menjadi musuhnya, satu persatu yang dulu orang memusuhinya datang ke makbarahnya dan minta maaf atas apa yang diperlakukannya selama Gus Dur hidup.
Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Karena apa? Gus Dur bukan hanya pahlawan bagi kita umat Islam saja, tetapi pahlawan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini. Artinya toleransi antar umat beragama terpupuk dengan baik. Kemudian paham liberal, paham atau mungkin paham-paham yang lain ini bisa difasilitasi dengan baik. Artinya kemudian tidak menjadi bola liar. Semuanya dinaungi gitu, dirangkul. Karena apa? Kalau nggak dirangkul justru akan menjadi bola liar. Setelah dirangkul lama-lama dikandani, dinasehati. Sing sedikit melenceng kemudian insya Allah bisa menjadi bagus. Inilah Gus Dur. Saat ini di dalam kematiannya, di dalam tidur abadinya mawon, cik iso mimpi sak muake wong. Saat desa itu diuripi kali Gus Dur, perusahaan hujan. Terima geletak mawon gini, cari nih, gimana? Ya ini. Terima geletak mawon itu Gus Dur iso nguripi ewonan wong. Gak lapo-lapo. Koran kotak amalnya nih wae kira 100 juta tahun. 250 juta per satu bulan. Terima geletak. Kira-kira menit sampai geletak nanti bulan kira-kira iso lah gak Gus Dur. Ini adalah manusia yang mulia. Artinya yang tidak memikirkan kemuliaannya selama hidupnya, selama dia di dunia, tetapi kemudian bisa memberikan kemuliaan, banyak kemuliaan kepada orang lain. Inilah hidup. Sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Harusnya gini. Nah, hari ini terakhir saya tutup statement saya pada malam hari ini. Ketika kita memiliki kecintaan kepada bangsa ini, khususnya pada generasi muda, jangan hanya menjadi generasi yang diam. Gunakan sosial media kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya digunakan untuk galau-galauan, untuk masang status titik galau, diputus pacari, gak sido ketemuan, janjian bleset dan lain-lain. Jangan diisi dengan status-status yang seperti itu. Isilah dengan status yang membangun, isilah dengan status yang membaik. Karena hari ini sosial media ini menjadi mata pisau yang sangat tajam bagi kita untuk menyebarkan dakwah kebaikan. Ini adalah sosial media. Di tangan kita, di genggaman kita, HP kotak cilik yang mawon bisa menebarkan kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau ada artikel yang baik yang membangun, sebarkan. Kalau ada artikel yang isinya berisi ilmiah, berisi ilmu, sebarkan. Maka sedikit banyak paling tidak kita bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau cinta kepada negara ini buktikan. Jangan hanya cuma pada omongan saja. Jadilah generasi yang baik, jadilah generasi yang anti hoax. Jangan titik-titik nyebar no hoax. Jadi cross check dulu. Jangan kemudian kok ono info titik sampai percaya kemudian disebarkan. Cross check dulu. Jangan sampai menjadi penyebar hoax. Di nopo yang pernah didawuhaken kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, abdi mawaddata kaliman waddaka fa inna dzalika asban. Jika engkau memiliki kecintaan kepada sesuatu, kepada negaramu, mawaddataka liman waddaka abdi, maka sampaikanlah, wujudkanlah cintamu tersebut bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi representasikan di dalam perbuatan. Kalau hari ini kalian cinta Indonesia, maka jagalah persatuan Indonesia dengan tidak menyebar hoax, dengan tidak berpolitik secara ngawur, dengan tidak berpolitik secara menghujat, dan yang paling penting adalah menjaga ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah kepada sesama manusia, baik itu umat Islam maupun umat yang berlainan agama. Kita sepakati bahwasanya hari ini kata kafir kita ganti menjadi non muslim di dalam konteks muamalah dan di dalam konteks wataniyah, yaitu bernegara. Yang kedua, muwatinun. Muwatinun itu artinya adalah warga negara, orang non muslim, orang yang berlainan agama dengan kita di dalam konteks fikih muamalah adalah orang yang sama kedudukannya sederajat dengan kita, yaitu warga negara yang berhak mendapatkan haknya, juga yang
harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Pun kita simpan istilah kafir itu di dalam akidah kita, dan kita pakai istilah non-muslim di dalam muamalah kita, di dalam mubasyarah kita berhubungan dengan sesama manusia, sehingga kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, abdi mawaddatan aliman waddaka fa inna dzalika asbat. Cara kita mencintai negara, mencintai NU hari ini adalah menjadi generasi milenial yang baik. Sepakat Mbak-mbak, Mas-mas, menjadi generasi milenial yang baik, gak titik-titik ngambekan, gak titik-titik update sesuatu yang sifatnya negatif. Ya, jangan sampai menjadi generasi yang negatif, jadilah generasi yang positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini sebagai pemantik. Monggo nanti dilanjutkan, mungkin bisa pertanyaan atau mungkin bisa disampaikan setelahnya Ibu dari Gus Durian dan juga Bu Dia Krisyanti gereja itu Kak ini yang berarti contoh. Iya, ini kesehatan. Oh iya, saya sering jaga di sana, tapi bukan saya yang jaga. Saya ketua Ansor Jombang Bu. Jadi teman-teman Banser, itu ada Pak Har perwakilan dari Ansor. Nah itu yang biasa bantu jaga gereja ketika momen Natal mungkin saya tidak pernah ketemu ya, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa memantik diskusi hari ini menjadi sesuatu yang menjadi pencerah buat kita semua, bukan menjadi generasi yang negatif tapi menjadi generasi yang positif. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahumma fi lakum wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Jadi Gus Indra banyak mengulas tentang kata kafir, pendekatannya dari sisi politik kayaknya. Bahas tentang Hizbut Tahrir dan seterusnya. Sebenarnya Hizbut Tahrir sendiri juga disebutkan partai ya. Partai ya. Sebenarnya partai cuma istilahnya kan istilah Arab. Iya. Orang-orang mengerti apa Hizbut Tahrir. Ya, artinya HTI gitu saja. Jadi Gus tadi mengatakan kafarul yakfur, ya. Ya, kalau di bahasa Inggris artinya kalau orang yang menutup diri. Iya, menutup diri. Ngomong kafir, kadang sesama muslim saja juga saling mengkafirkan. Pada muslim saja dikafirkan, ya tersinggung. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat asli dari ghairul muslimin. Ya, dari Bu Dia, dari GKI Jombang. Ingin tahu bagaimana pandangan beliau tentang masalah asli. Maturnuwun, yang saya hormati dan saya kasih Ibu Nyai Datuk Khairul, kemudian juga yang saya hormati dan saya kasih Gus Aan dan Gus Indan dan Mas Rifai, betul ya? Mas Rifai, dirubah namanya. Ya, selamat malam juga untuk para santri yang ada di tempat ini. Selamat malam dan salam sejahtera. Kalau boleh saya mendahului dengan sebuah pernyataan, saya senang hari ini setelah sekian belas tahun, puluh tahun mungkin kembali masuk masjid. Ketika saya masih kecil itu, saya biasa bermain dengan teman-teman saya di halaman masjid, bahkan di dalam masjid. Dan saat itu meskipun saya non-muslim, saya tidak pernah diusir dari masjid. Padahal jelas saya seorang Kristen dari bayi, Kristen bayi. Padahal bayi orang ngerti apa ya. Maksudnya saya dibaptis dari kecil. Nama lengkap saya Dian Nuraini Krisyanti. Jadi saya punya nama Arab di tengah, nama yang bahkan saya suka dulu menulis pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arab saya cuma dapat C Bu. Jadi saya tidak lulus gitu. Kalau itu kan dengan para santri, jangan dibandingkan, waduh gitu ya. Dan pengalaman
Saya masuk ke masjid hari ini membuat saya yang jelas merasa kembali jadi orang Indonesia zaman dulu. Ketika segala sesuatu itu tidak dihitung hanya karena agamamu apa. Penerimaan itu tidak dihitung hanya berdasarkan engkau saudaraku karena engkau muslim atau engkau bukan muslim. Nah, kalau hari ini Bu Nyai dan para gus yang ada juga Pak, kalau sehari ini kita mau diskusi, saya diminta untuk menyampaikan sejauh mana implikasi hasil munas NU terkait kafir muwatinun ini, tentu saya mau tidak mau harus menyampaikan dulu ini loh pengalaman kami ketika selama ini sebutan kafir itu dialamatkan kepada mereka yang non muslim, termasuk saya dan teman-teman yang bukan muslim. Nah, saya ingat beberapa tahun silam saya ini dosen di Banyuwangi selama 6 tahun, dan di tempat saya mengajar ini saudara-saudara rektornya atau sistem pendidikannya itu bagus, sehingga agama itu menjadi sesuatu yang penting. Semester 1 sampai semester 4 dilanjut fakultatif, istilahnya itu saya lupa tambah 1 semester 7. Nah, saudara, anak-anak yang bukan muslim, anak mahasiswa yang bukan muslim itu boleh meninggalkan kelas untuk mengikuti pelajaran agama sendiri. Mayoritas di tempat saya mengajar itu memang muslim dan wajib mengenakan hijab. Nah, saudara, sangat kelihatan mana yang muslim dan mana yang tidak muslim gitu kan, yang non muslim. Satu kali waktu mahasiswi saya tasnya ketinggalan di kelas karena dia baru dari satu kegiatan lain, tasnya tertinggal di kelas sementara sudah harus masuk dalam mata kuliah agama Kristen. Maka dia pun berinisiatif untuk meminta izin kepada ustadznya di kelas itu yang sudah mulai mengajar kelas agama Islam, dan dia mengetuk pintu dengan sopan dan permisi mau ngambil tas. Apa yang terjadi? Ini yang sambil menangis diceritakan oleh mahasiswi saya ke saya. Saat itu ustadznya seketika langsung membuang muka sambil sedikit menutup mata begini. Tadi saya cerita dengan Bu Nyai. Dan kemudian mahasiswi ini pertama tidak ngerti kenapa boleh ngambil, tapi kemudian ketika selesai istirahat, teman-temannya yang di kelas bercerita bahwa baru saja Pak Ustadz ngajarinya jangankan untuk bersama dengan yang Kristen, saya menyebutnya langsung Kristen gitu ya, waktu itu memang konteksnya Kristen dan Islam gitu. Untuk memandang saja itu, memandang orang kafir itu najis. Jadi ada tuh antara kafir dengan najis. Kalau saya mendengar pernyataan atau penjelasan dari Gus Ibdar itu dua hal yang berbeda mestinya, Gus ya. Nah, sampai sebegitunya dan perlakuan seperti itu bahkan ada jamak di lembaga-lembaga pendidikan. Anak-anak kecil, anak sekolah minggu, ketika mereka diminta untuk sharing gitu ya, sharing tentang bagaimana sekolah mereka, terutama yang di negeri, banyak yang cerita bagaimana mereka mengalami pembulian hanya karena mereka bukan muslim, mereka dibedakan. Waktu saya SD kelas 4, saya pernah literally gelut, tahu gelut ya. Saya ini Arema, Arema Malang, itu 14 tahun di Banyuwangi, terus 4 bulan ini di Jombang. Saya literally gelut dengan teman sekelas saya yang laki-laki gara-gara dia bolak-balik ngomong anak Yesus gitu. Maksudnya anak Yesus gitu, saudara, anak Yesus gitu ya. Lah, suwe-suwe kok ya panas tuh. Saya ini anak wedok, Cik Cili itu saya punya masih kelas 4 atau kelas 5 gitu. Saya tarik kerannya tak buantik tapi sambil nuang ya saudara. Nah saudara, saya membayangkan ketika anak-anak sekolah minggu itu cerita bagaimana mereka dibully, kamu kafir, gak boleh berteman sama kamu, mereka cerita seperti itu. Saya jadi teringat dengan
rasa sakit yang dulu pernah saya alami gitu. Padahal saya gini-gini ini anak baji gitu. Bapak saya Muhammadiyah. Nah, tapi rasa sakit ketika diidentifikasi dengan kafir itu memang luar biasa gitu. Nah, maka ketika kemarin ini begitu, jangankan yang dari keluarga besar NU, kami sendiri yang di luar NU gitu ya, kami yang non muslim saja itu, saya pribadi ini kaget saudara. Satu kata yang mengekspresikan untuk hasil munas ini adalah kaget. Kenapa kok kaget? Timingnya itu loh saudara. Tentu saja ini sesuatu yang bagi kami sebuah harapan bahwa saudara-saudara kami yang muslim mau untuk melakukan apa tadi itu sebuah ajakan untuk memandang dalam kesetaraan sebagai manusia, bahkan sebagai warga negara gitu. Tetapi memang itu tidak membuat saya pribadi tetap berangkat karena tadinya menjelang pemilu. Kewandel saya. Nah saya, iya, nggak panji ya. Coba itu yang ngomong itu ya. Waduh, yang ngomong sudah kayaknya kena itu ya, pasalnya itu ya, di Surabaya ya. Ya, saudara, buat saya kok gak takut kehilangan pemilih pertama, kok gak takut kehilangan umat begitu. Sementara hari-hari ini robekan terhadap NU itu begitu tajam gitu. Iya, gara-gara ada yang Pak Yainya nyalon, kemudian serangannya bukan hanya ke Pak Yainya, tapi juga serangannya terhadap keluarga besar NU gitu toh saudara. Tapi secara jujur saya harus mengatakan bahwa kami bersyukur karena kami pun mengalami hal-hal seperti ini. Kita tiga agama, Yahudi, Kristen, Islam ini kan agama, kalau meminjam istilah Ibraninya Bu Rita kemarin itu agama Samawi, ya agama langit begitu kan. Samawi kalau dalam bahasanya Ibrani itu Samayim. Jadi dalam bahasa Ibrani Samayim itu langit gitu. Nah, kalau agama langit itu biasanya kemudian punya kecenderungan juga untuk melakukan syiarnya gitu dengan kuat. Nah, kalau di Muslim, selamat malam, ini Pak Yai. Ya, kalau agama Samayin termasuk Kristen, Yahudi, Islam itu kan punya kecenderungan memang untuk menjadikan orang yang di luar kelompoknya sebagai bagian dari kelompok, itu kecenderungan utamanya gitu. Tetapi kekristenan juga telah melakukan sebuah upaya untuk melakukan tafsir yang lebih dalam terhadap teks-teksnya, sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak kemudian membuat kekristenan, ya itu prosesnya tapi juga lama. Itu seperti evolusi ketimbang revolusi, meskipun NU rupanya seringkali semi revolusi. Ya, keberaniannya semi revolusi. Tapi upaya-upaya untuk menerima keberadaan yang berbeda itu adalah sebuah upaya memanusiakan manusia. Upaya untuk memanusiakan manusia, bahwa kami memandang sesama kami manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga, terlepas dari apapun yang mereka imani, apa yang mereka pilih sebagai agamanya. Dari yang saya tahu, kalau di kekristenan, bahkan Tuhan Yesus pun itu tidak pernah memaksa orang untuk jadi pengikutnya Dia. Tuhan Yesus pun itu tidak pernah jadi Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah jadi Kristen, dia orang Yahudi, agamanya ya tetap Yahudi. Kalau kita mau hitung-hitungan agama, tapi ya bahwa yang hendak disampaikan itu kan kabar baik terhadap kemanusiaan. Sebenarnya kan intinya Injil itu kalau dalam bahasa Yunaninya disebut evangelion.
Itu artinya kabar sukacita atau kabar baik. Yang kami sedang lakukan seharusnya adalah membawa kabar baik. Dan itu tidak sama dengan tanda kutip menarik orang ke dalam, begitu tidak. Yang saya tahu seperti itu. Dan dengan upaya yang sangat luar biasa dari Munas NU ini yang menjadi rekomendasi terhadap Muktamar Muktamar NU, saya punya harapan bahwa bangsa ini masih bisa menyatukan hati dan masih punya jejak-jejak keluhuran persatuan zaman dulu yang saya masih rasakan. Ketika saya kecil, saya masih bisa berlarian, bermain di musola, di masjid. Tidak sekarang. Kalau saya nggak pakai, hari ini tadi saya sempat ngobrol dengan Shirley yang saya bawa ini, yang bersama dengan saya, maksudnya bukan saya bawa. Saya tadi sempat ngobrol, dia tanya, "Kak, nggak bawa kerudung?" "Enggak, aku nggak bawa kerudung." Gitu. Karena saya merasa bahwa teman-teman NU adalah teman-teman yang terutama di Gus Durian ini, dalam forum ini adalah rekan-rekan yang menerima saya apa adanya. Saya sungguh merasakan itu, dan karena itu hari ini saya ingin tampil seperti halnya yang nyaman untuk saya. Saya tidak mengenakan kerudung, tapi saya menghargai bahwa ini adalah masjid, sehingga saya mengenakan baju yang longgar kayak Korea gitu. Terus saya tadi cerita sama punya ibu, ternyata baju longgar ini bisa duduk sakarepe dhewe gitu. Ya, ini yang saya rasakan sekarang ini. Saya bahagia. Saya bahagia karena ini saudara saya. Tapi mereka menerima saya seperti apa adanya saya. Saya tidak perlu berubah menjadi orang lain yang bukan saya. Jadi itu dulu ketika saya kecil saya rasakan. Ya, kira-kira seperti itu Pak Rifat bahwa dan Punyai. Rasanya saat ini mendengar berita hasilnya Munas NU terkait kafir dan muwatinun ini. Terima kasih. Saya simpulkan ini dari Ibu Pendeta. Kurang lebih tadi cerita banyak curhat-curhat tentang bullying waktu beliau kecil, dan bagaimana beliau pernah beradu hantam dengan orang yang mengatakan beliau itu Nabi Yesus tadi. Nah, ini Mbak Yai saudara, kalau pengen dengar dari Mbak Yai bagaimana pandangan yang baik tentang hasil Munas meninggal. Oh, saya. Minta terakhir kesaan dulu yang mau presentasikan tentang ide-ide beliau tentang hasil Munas. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadratul Mukarramin Kiai Hasan, Kiai saya, punya ibu. Saya sangat menghindari untuk memanggil Nikum itu dengan Nyai, karena bagi saya panggilan Ning itu jauh lebih jauh lebih mudah dan jauh lebih progresif gitu. Saya selalu panggil beliau itu Ning, meskipun yang lain manggilnya iya. Relasi saya dengan Bu Umda Nikum ini, saya bagaimana mendeskripsikannya ya Pak Hasan dan Gus Hilda. Saya masuk Saidiyah itu tahun 88, waktu masih di Saidiyah 1.
seperti itu. Dan saya masih ingat betul waktu kelas 2 SMA Sanawiyah, Ningkum ini mengajar saya ta'lim ta'lim. Jadi relasi saya dengan beliau dan juga keluarganya menurut saya sangat luar biasa. Meskipun saya harus akui bahwa sebagai santri saya sebetulnya tidak terlalu taat ya mungkin. Tidak terlalu taat itu begini. Menurut saya santri saya yang paling dapat itu saya. Dapat tidak dalam arti nyolongan atau apa, tidak. Tapi kadang-kadang mikirnya itu apa, kebablasan begitu. Sukanya itu ngajak orang ke gereja, terus kemudian bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda petik itu dijauhi oleh banyak orang. Saya bukan keluarga, saya datang bukan dari keluarga yang kaya. Saya waktu di Asaidiyah 1 itu hidup dalam sesuatu yang prihatin. Mungkin tidak banyak yang tahu, saya kalau misalnya telat itu buruhnya itu saya baru nyuci Pak Hasan. Salah satu yang saya cucikan itu minang. Jadi kalau orang biasa itu kan kaya-kaya ya. Kaya-kaya. Kalau saya nggak punya duit, maka saya ini buruh apa namanya? Buruh laundry dan buruh masak. Supaya saya bisa makan gratis. Jadi Asaidiyah menempa saya untuk bersikap sensitif. Misalkan kalau punya duit, saya tidak akan sewenang-wenang mempertontonkan kekayaan saya. Jadi apa ya, gampang melo gitu. Termasuk ketika pendeta dia cerita, saya menghimpun ratusan cerita seperti yang disampaikan oleh pendeta dia bahwa betapa orang yang Kristen itu dibully mati-matian. Saya mangkel kalau misalkan ada orang Islam dibully oleh orang Kristen, saya mangkel. Itu sebabnya saya nggak akan melakukan pembulian. Jadi itu tadi, gara-gara nggak bisa makan, kemudian saya tidak akan memperlakukan orang itu kalau saya tidak ingin diperlakukan seperti itu. Itu hukum golden rule. Nah, saya membuat, karena saking seriusnya saya membuat ini secara cepat saja. Kafir, mukmin dan muslim. Ini tafsiran yang kadang-kadang ngawur. Oh iya, saya ngambil S2 di Ahwal Saksiyah di Teguiran. Islamic Family Law, dan jangan tanya tesis saya soal apa, pasti saya nanti akan diusir dari tesis saya sangat ngawur. Tesis saya ngawur sekali. Saya malu. Gini, saya melawan arus besar dan kemudian beginilah saya. Yang ingin saya katakan begini teman-teman, saya itu senang dan juga agak tidak senang dengan keputusan dari Munas Alim Ulama, meskipun kadang-kadang saya mikir harusnya lebih progresif ketimbang itu. Harusnya lebih progresif. Iya, harusnya lebih progresif gitu kan. Karena ketika saya mendengar itu, kemudian saya update status itu NU dan apa di Facebook, dan itu viral kemana-mana. Saya ingin katakan begini, latar belakang Munas itu yang pertama adalah maraknya intoleransi berbasis agama. Saya ini santri yang sukanya ngitung berapa jumlah gereja yang dibakar, dibom dan lain sebagainya, dan juga masjid. Dan dalam 20 tahun terakhir ini, 20 tahun itu lebih dari 7.000 rumah ibadah, 99% itu miliknya pendeta dia. Itu bukan miliknya, artinya miliknya orang Kristen. Gitu. Saya jadi mikir, ini nek sama paling masih begini ini, apa gak nelongso gitu. Tapi masa saya bilang begini, Allah, tutup rumah ibadahku, dibom ya sakarepmu, atau hanya karena itu bukan saya, bukan milik saya. Ini sama dengan lagi-lagi memori kelaparan di Saidiyah. Ngapain memikir anak itu nggak bisa makan, toh dia bukan adik saya, nggak ngurus. Nah, saya dididik tidak seperti itu. Saya dididik supaya lebih sensitif. Saya mikir ini sebenarnya Indonesia seperti apa. Yang kedua, temuan saya latar belakangnya itu penggunaan kata kafir di ruang publik untuk menyudutkan pemeluk agama lain, terutama untuk membatasi partisipasi publik. Kasus Ahok misalkan, dia begitu disudutkan dengan istilah kafir. Saya juga mangkel misalnya kalau
kalau misalkan Kiai Ma'ruf Amin calon gubernur di Papua yang itu teman-teman Kristen, lalu Kiai Ma'ruf Amin kemudian dituding oleh orang-orang Kristen sebagai orang yang agama tersesat, misalkan kayak gitu, pendeta. Saya juga mangkal. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga, Munas Alim Ulama 2019 berupaya mendudukkan posisi pemeluk agama selain Islam dengan menggunakan kata muwatinun, bukan kafir, artinya warga negara. Nah, yang keempat, ini yang menurut saya menarik. Ini agak ijtihad saya, menurut saya unik karena saya dididik pintar bisa ijtihad, maka izinkanlah saya agak belajar sedikit. Yang ingin saya katakan begini, ketika saya diskusi dengan beberapa orang, ternyata kesimpulan saya itu begini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun pemeluk agama selain Islam diyakini tetaplah sebagai kafir secara teologis. Meskipun dalam konteks kebangsaan mereka adalah muwatinun. Jadi bisa dikatakan Munas Alim Ulama NU itu sesungguhnya orang seperti teman saya pendeta dia ini statusnya itu dua, kafir muwatinun. Ini seperti casing dan jeroan yang tidak sama. Casingnya Nokia, jeroannya Samsung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kafir secara teologis, muwatinun dalam konteks kebangsaan. Ini kalau kita melihat dari perspektif yang optimis, tentu optimis. Nah, saya dengan agak sembrono itu membuat 3 level yang dalam saya melihat ada 3 kategori ya, menurut saya. Orang-orang HTI, orang-orang kami, orang-orang yang ingin negara ini menjadi negara Islam itu melihat Ahok, Budia, pokoknya orang-orang yang berbeda agama Islam itu dengan sebutan kafir-kafir, kafir secara teologis, kafir secara kebangsaan. Termasuk kira-kira ya tetangga kita sendiri gitu loh, yang kita dan lain sebagainya, tetap pun kafir ini. Seperti itu. NU pasca Munas Alim Ulama itu posisinya di sini, menurut saya. Secara teologis karena kamu bukan Islam, maka tetap boleh kafir. Kira-kira, tapi kan nggak diomong sungkan. Tapi di aspek kebangsaan itu disebut muwatinun. Warga negara, artinya apa? Kafir secara teologis dan muwatinun secara kebangsaan. Posisinya seperti ini. Jadi seperti putri duyung begitu ya. Ini yang putri, terus kemudian ininya. Ini lumayan ketimbang sing ini yang apa namanya meletakkan kafir dan kafir ini. Lalu bagaimana konsep idealnya? Karena saya dididik di tambah beras untuk baca buku dan juga uprek-uprek apa yang harus diuprek. Idealnya itu ini, saya melihat idealnya itu ini. Saya tidak akan meletakkan orang seperti Budia itu sebagai kafir, tapi ia beriman dalam konteks teologis dan muwatinun dalam konteks kebangsaan. Reasoningnya apa? Ini. Saya membaca beberapa hasil disertasi dan juga riset di jurnal ensiklopedia Al-Quran, misalkan keluaran Will di Leiden. Saya menemukan beberapa hal. Pertama, sebutan mukmin dan kafir dalam hal teologis terkait pada 3 hal. Pertama, pengakuan pada Allah, kenabian Muhammad dan Al-Quran. Kalau ada orang yang mengaku pada mengimani Allah, mengimani kenabian Muhammad dan mengimani Al-Quran, maka sesungguhnya ia mukmin. Tapi kalau tidak, ia kafir. Ayat kedua yang menarik. Di dalam Al-Quran, mukmin, kata mukmin, orang beriman telah diasosiasikan. Telah diasosiasikan itu, ya boy, dipadakno gitu, ya disamakan dengan Islam. Tetapi apakah Islam dan iman itu sama atau tidak? Mukmin dan Muslim sama atau tidak? Tidak sama. Itu sebabnya kita punya 2 rukun, rukun iman dan rukun Islam. Beriman dan berislam itu adalah 2 konsep yang berbeda. Hati-hati di sini. Hanya orang saya itu yang saya kasih tahu.
santri dulu. Jadi saya malu. Ini saya lupa teks berapa, tapi begini ya, kalian bisa cek di 648 kalau nggak salah. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Sholatil a'rabu amanah. Katakanlah kepada mereka, Gusti ngomong, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Jadi konsep iman dan Islam itu dua hal yang berbeda. Yang ingin saya katakan seperti itu. Yang kedua, saya juga menemukan menarik ini. Mukmin dalam konteks Al-Quran itu juga berarti pengikut Musa dan Isa atau Yesus. Kita lihat, cek misalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 62, Quran surat 3 1110, 113 sampai 115, 19, Quran 56 dan lain sebagainya. Saya quote saja dari Al-Baqarah 62. Saya lupa ini Arabnya tersebut ini. Innal ladzina hadu dulu nih. Ya innal ladzina hadu an nasara wasabiina man amana billahi wa yaumihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan banyak-banyak Arabnya ini karena mereka enggak begini. Indonesia saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ada banyak teman kita itu nggak sepakat dengan Nasrani. Dalam pengertian mereka Nazaret. Nasrani dalam konteks kami itu penolong. Nasoro itu penolong. Iya. Iya. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan melakukan kebajikan, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak akan ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Walahum yahzanun. Yang ingin saya katakan begini, adik-adikku sekalian. Saya dulu diajari untuk jengkel kepada orang yang bukan Islam. Terus terang saja. Ketika akror di depannya Ajin itu seperti itu. Saya juga selalu melakukan pembulian kepada orang seperti pendeta dia nanti. Tapi lama-lama saya juga malu gitu kan. Nah, saya menemukan ini, meskipun para ulama-ulama klasik, Yusuf Qaradawi, Ibnu Taimiyah, atau Bani dan lain sebagainya mengatakan bahwa teks ini sudah dimansuh oleh Taubah bilang seperti itu. Tetapi itu menurut pandangan mereka. Tapi menurut pandangan salah satu sarjana Islam kontemporer Ibnu Ashur itu mengatakan bahwa oh tidak bisa, itu tidak bisa dimansuh. Ini tetap bahwa kemerdekaan beragama dan berkeyakinan itu tetap diakomodasi di dalam Islam. Jadi ada dua pendapat. Seperti di dalam fikih itu. Teman-teman milih Hanafi, monggo, teman-teman milih Syafi'i, monggo, teman-teman milih Maliki maupun Hambali. Seperti itu. Yang ingin saya katakan kembali lagi, ternyata suka atau tidak suka, kata mukmin beriman itu juga berarti pengikut Musa dan juga Isa, dan ini teksnya seperti itu. Meskipun nanti orang-orang HTI akan mengatakan ayat-ayat itu sudah dimansuh itu apa nih bahasa Jermannya? Dihapus itu berarti bukan diralat. Jadi perdanya itu sudah diamandemen. Tetapi Ibnu Ashur mengatakan oh tidak. Begitu. Ini justifikasi saya seperti itu. Itu mukmin dan ini kafir. Kafir menurut saya itu adalah bermakna tidak mengakui adanya Tuhan atau menyekutukan Gusti. Kalau dalam konteks di dalam Arab awal itu adalah sing babraholo kayak begitu. Lata, Uzza dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks kekinian namanya politeis, syirik atau ateis karena kami agama. Ada banyak orang mengatakan Kristen itu agama Gusti telu. Kok kalian nggak ngerti? Apakah pernah tanya kepada orang-orang Kristen, Gusti iki siji ta telu? Teman-teman kan nggak akan tanya kayak gitu, langsung divonis gitu. Pokoknya kamu salah. Padahal sebenarnya Gusti itu Gustinya satu. Ya siji ya telu.
Tapi coba dilihat sahadat teman-teman Kristen itu sendiri. Hakikatnya adalah satu. Tetapi oleh banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan, mereka dianggap sebagai politeis. Seperti itu. Ini sama dengan saya, Gus Imdat ini belum wajah itu orang dulu. Misalnya itu. Karena kami banyak. Pokoknya saya ini Gus Imdat harus diakui sebagai orang Madura. Gus Imdat, aku orang Mbak Beras, gak iso, pokoknya itu orang dulu. Jadi ini benar sih. Ya, sebagai orang yang baik kita akan ngomong Gus Imdat, dengan saking pundi, kalau saking tambak beras, oh gitu, maka kami akan menganggap Gus Imdat dari tambak beras. Karena menurut Gus Imdat dari tambak beras. Meskipun maksudnya sangat Madura swasta. Nah, penelusuran saya ngapunten, dalam pemahaman saya kafir itu dibagi dua, seperti ikan. Ada kafir berduri lunak dan kafir berduri keras. Kafir berduri lunak ini seperti ini. Saya punya banyak teman ateis nih. Iya gak ngakoni Gusti, ya gak apa-apa ya. Ya haknya dia. Kafir lunak dan kafir keras itu terkait dengan apakah ia melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap orang Islam atau tidak. Contoh, teman saya yang ateis itu juga ngakoni Indonesia dan dia tidak melakukan pemberontakan. Itu kafir lunak. Dalam konteks kebangsaan, ia tidak boleh diperangi. Tetapi kafir yang keras itu adalah orang yang tidak suka dengan Islam atau pemerintahan dan berusaha untuk mengganti bangunan ini. Saya mau ayat, senang saya dengan ayat ini. Mumtahanah 8 dan 9. Saya bacakan ininya. La yanhaqullahu 'alal ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum aw kafaruhum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Saya baca hati-hati terjemahan versi Jepang. Gusti Allah tidak melarang kamu, orang India, berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini orang selain Islam, tapi kok gak mungsuhi awakmu, gak melarang kon sembahyang, gak mengusir kamu dari rumahmu, maka Gusti tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil. Sebagai seorang Gus Dur, ya saya ingat Gus Dur itu pernah ngomong kayak gini. Terhadap orang-orang yang non-muslim kita hanya berperang kalau kita diusir dari halaman rumah kita, baru kita berperang. Lah orang yang menderita dia ini kan juga gak musiran, malah kalau kita nongkrong di rumahnya kan dikasih minum, dikasih makan, ya. Maksud saya itu, ini yang menurut saya menjadi penting. Jadi kafir itu bagi saya itu tidak mengakui adanya Tuhan atau menyekutukan Tuhan, karena aku gak mengakui Tuhan, ya sakarepmu. Tapi nek kon wis gak mengakui Tuhan, tetapi kemudian ingin melakukan penggansilan terhadap Republik Indonesia, ya diperangi. Lah kok kafir, lah kok Islam sendiri ternyata melakukan kudeta, ya diperangi. Contohnya yang tadi nih sampaikan DITI ini. DITI itu perang Islam apa? Itu waktu itu kecekel NU, kecekel Yai Wahab kalau tidak salah. Yai Wahab seperti itu. Dan diperangi, gak mungkin kafir. Nek kon merongrong Indonesia, bahkan sahadat, itu kan jadi musuh dari negara ini. Ini bagi saya menjadi penting sehingga apa, adik-adikku sekalian, saya secara pribadi, aku di sini saya. Orang seperti Budia itu saya kira beriman, dia mukmin, tapi bukan orang Islam. Mukmin dan Muslim itu dua hal yang berbeda. Yang terakhir, saya kira dari tulisannya teks tadi, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang itu memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu.
Artinya apa? Kamu tidak boleh berkawan dengan orang-orang yang ingin mengkudeta negara Republik Indonesia. Galilei Al-Muqtamana 9. Jadi kalau coba menunggu hati ya. Loh, ini penting nih. Kamu tidak hanya melawan Pak Kiai Hasan dan juga punya ibu, tapi melawan ketetapan Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau yang mampu ya kan, dicekal rendah. Yang terakhir, adik-adikku sekalian, saya ingin membagi. Saya hidup sudah hampir 50 tahun. Saya merasa bahwa Islam menurut Aan Ansori itu cuma 3 hal. Saya meyakini 3 hal. Pertama, saya mengimani bahwa saya punya kontrak suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa diminta untuk menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Persis seperti yang diomongkan oleh Gus Indra. Rahmatan lil alamin itu artinya bukan rahmatan lil muslimin. Ingat, alamin itu lebih besar ketimbang lil muslimin. Sebab kelompok-kelompok sebelah itu memaknai rahmatan lil alamin itu rahmatan lil muslimin. Lembaga berbagai Islami. Bagi saya itu sudah terbantahkan pada malam hari ini. Masjid ini menjadi saksi yang sangat luar biasa betapa rumah suci kita ini juga terbuka bagi pemeluk agama yang lain. Ini bagian dari konsep rahmatan lil alamin. Saya bangga sekali bersama dengan Asaidia dan juga teman-teman. Yang kedua, menurut saya diminta oleh Gusti, oleh Allah untuk bersikap adil dan ihsan. Ihsan itu artinya memperlakukan orang dengan lebih baik. Contohnya begini, dia memberi saya pulsa 50.000. Kalau saya memberi dia balik 50.000 itu adil, equal. Ihsan, dia memberi saya 50.000, saya memberi dia 55.000. Ia memberi saya 60.000, saya memberi dia balik 65.000. Itu namanya ihsan. Makanya ihsan itu levelnya paling tinggi. Muslim, mukmin, muhsin. Kalau menurut Profesor Quraisyhab dan Nulis Masjid, orang yang muhsin ini katanya dapat melihat Tuhannya. Yaitu tadi karena dia berbuatnya sangat baik. Nah, yang ketiga, yang nomor 2 ini seperti yang di ini Al-Qur'annya bilang innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha. Yang ketiga itu saya diminta untuk menegakkan berdakwah di jalan Tuhan, di jalan Gusti itu dengan rambu yang sangat clear. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu dengan kebajikan. Saya tidak akan mendiskriminasi orang karena itu bertentangan dengan konsep berjihad saya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ini saya kira ini menurut saya sesuatu yang penting dan bagi saya sangat mengapresiasi 2 hal. Yang pertama adalah Munas NU 2019 dan yang kedua saya mengapresiasi seluruh keluarga besar Asaidia, keluarga saya terutama Yai Hasan, Gus Indra dan juga Niko yang telah sudi menghelat acara yang sangat penting karena baru pertama kali ini saya ngomong Gus Indra, baru pertama kali ini ada diskusi di pesantren di dalam masjid ngomong soal hasil munas yang itu didatangi oleh bukan hanya orang Islam tapi juga orang Kristen. Untuk itu saya ini ulasan panjang lebar dari Saan ngomongan tentang apa tadi Muslim dan mukmin. Kalau bahasa saya dulu pernah kuliah, kira-kira guru besar saya, guru besar sosial, Profesor Tajur Rijal itu pernah mengatakan bahwa ya sama dengan apa yang dikatakan Gus tadi. Jadi orang NU itu, terutama orang NU kalau orang Islam dan umumnya di orang Islam NU itu kalau berdoa itu mendoakan sesama Muslim dan juga orang bukan Muslim. Karena ada Muslimin dan Musliman, Muslimin dan itu kurang lebih seperti itu. Jadi Muslim itu orang sesama Muslim,
kalau menurut Profesor Rajul tadi. Terus kalau mukmin itu orang yang kiranya sama secara agama samawi, sama-sama ya, sama-sama agama lagi begitu, kurang lebih begitu, seperti yang dikatakan di surat apa tadi, Al-Baqarah ini. Nah, saya juga ingin dengar saking beliau Sohibul Hajah Ramayari dan kurang lebihnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya saya sudah diwakili oleh Ningkum dan Presiden. Saya mestinya nggak perlu bisa. Makanya minta kayak apa suaranya STW orang yang sudah setengah tua. Sudah kan genial. Kalau belum ini yang masih lumayan. Saya akan bicara soal 4 perkara. Yang pertama, di dalam Quran itu banyak ditampilkan dua model manusia, dua model yang baik, dua model yang jahat. Jadi suratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau yang baik-baik sudah jelas. Tapi kalau yang jelek-jelek itu paling top jeleknya itu siapa? Ya Fir'aun mungkin. Di samping Fir'aun ada Qarun, ada Bal'am, sebagainya. Kalau kita teliti di sana, Fir'aun itu ditampilkan dalam Al-Quran sebagai simbol kedurjanaan. Itu bukan karena keimanannya, tapi karena kedolimannya, karena kediktatorannya, karena apa namanya? Ya karena kesombongannya, kedolimannya. Demikian juga Bal'am, demikian juga Qarun dan lain-lain. Jadi orang yang tidak beriman tapi biasa-biasa saja, enggak jadi model orang jahat di dalam Al-Quran. Karena memang Allah itu menghendaki bahwa dunia ini diisi dengan berbagai macam kepercayaan. Kalau Allah mau semuanya dijadikan mukmin, tapi Allah tidak berpihak demikian. Jadi berarti ini sebuah fenomena yang sudah direncanakan oleh Gusti Allah. Allahu la amana man fil ardi jami'an. Seandainya Allah mau, itu semua orang dijadikan beriman. Jadi itulah namanya Ar-Rahman. Jadi Allah itu Maha Pengasih di dunia kepada semua orangnya. Ar-Rahim itu pengasih di akhirat hanya kepada hambanya yang baik-baik. Ini yang pertama. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi itu masalah sudah mensindir tentang kafir harbi dan kafir dhimmi. Ini adalah pola pembagian kafir pada zaman negara model khilafah yang konon dimimpikan oleh saudara kita bangsa HTI ya. Tapi itu pun mimpi di siang bolong. Harus melewati ekor dulu. Baiknya tangguh. Mimpi di siang bolong. Jadi mau dikembalikan kan. Tapi memang zaman kan terus berubah, berproses. Jadinya sekarang ini ya seperti ini. Namanya negara nasionalis. Makanya
bagian kafir harbi dan kafir itu tidak tidak urgent lagi. Pada zaman negara-negara itu sudah seperti ini. Sekarang itu masih ada negara Islam. Ya mungkin yang masih mengaku negara Islam itu hanya Saudi. Yang lain semuanya adalah negara nasionalis. Makanya NU terus mengangkat bicara soal predikat kafir itu. Jadi tidak relevan lagi kalau di negara seperti Indonesia dan negara Muslim yang lain juga sama dengan Indonesia ya. Mungkin lebih rendah. Di Timur Tengah semuanya sudah negara yang nasionalis. Tidak relevan lagi kalau menyebut kafir dalam artian itu kafir harbi. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita yang besar-besar di Timur Tengah. Dan itu menjadi rujukan bagi hasil keputusan Munas NU merujuk ke sana. Jadi sebenarnya ini bukan bid'ah, bukan hal yang baru, tapi sudah bersama. Karena nasibnya sama yang dirasakan di Indonesia dan di Timur Tengah maupun yang lain-lain. Jadi masa Anda itu ternakal sedikit. Ya, NU yang oleh Budia sudah dikatakan ini hebat sekali. Ini sudah rodong revolusi. Oleh masa kurang, saya masih kurang. Ini kurang masalah. Tapi kalau ingin terkenal ya jadilah seperti maksud kurang ajar sendiri. Oh itu orang betul. Jadi kalau Anda ingin dikenal ya pokoknya rada nyeleneh lah. Memang gurunya Gus Dur, itu kan gurunya nyeleneh. Bukan nyeleneh, diajak nyeleneh. Karena belum paham. Kalau dalam istilahnya Gus Ketua PC Australia, Malaysia, itu namanya kan gagal paham soal apa tadi istilah muati. Jadi orang yang gagal paham. Karena kalau NU itu kalau sudah gasul, masalah itu kan sudah pembahasan pasti. Kalau saya nyatakan NU itu sudah S-nya berlipat kilo, S-songo gitu. Bintangnya 9, S-nya sudah 9. Maka yang gagal itu masih S1 saja MA mahasiswa abadi, tidak tamat-tamat gitu. Sudah lintas gitu. Mengapa NU itu pemikirannya kok begitu tinggi? Ini masalahnya. Karena NU itu kan sudah sampai ihsan. Belum hanya Islam dan iman, tapi sampai tingkat ihsan muslim. Sudah tingkat yang paling tinggi. Sudah kenal sama Allah. Keren banget. Bukan kenal, karena aku kenal itu kan. Kenal betul Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan mengutus Rasulnya juga rahmatan lil alamin. Jadi untuk sampai Islam itu kemudian dirusak citranya karena Islam itu diceritakan dengan angker dan sebagainya. Islam itu seperti yang sudah dikatakan oleh NU mewakili ahli sunnah wal jamaah. Asbab Islam yang mayoritas katanya 80%. Itu yang kita kenal. NU itu kan ahli sunnah wal jamaah itu punya pola pikir tawasud, tawazun, lalu tasawuf, moderat, seimbang, dan toleran. Tawazunnya di mana? Termasuk di dalam pemikiran agama ini tawazun. Yang lain mungkin hanya fikih. Itu mesti dalam apalagi hanya teologis itu lebih dalam. Jadi di zaman Daulat Abbasiyah
itu ngetren sekali adanya diskusi di mana-mana. Pertama tema diskusi adalah soal teologi, soal ilmu kalam. Memang penguasa Abbasiyah, para khalifah itu sangat senang kepada ilmu ya. Makanya kalau ada forum-forum seperti ini itu beliau sangat senang dan difasilitasi gitu. Cuma ketika temanya ilmu kalam, wah itu ngetren gitu. Sampai terjadi tawuran-tawuran. Itu antar sesama Islam. Jadi kalau membahas soal teologi itu memang rawan sekali. Ini tinggalnya di main. Berarti kalau bahsul masalah berarti masalah fikih. Masalah karena fikih itu kalau khilaf itu malah jadi rahmatan, ikhtilaf, mati. Tapi kalau sudah teologi itu bukan itu tasarruf namanya. Itu menjadi sangat garang. Makanya lalu stop kalau diskusi dengan soal ilmu kalam teologi, bicara soal saja. Lalu sampai sekarang pasti waktu soal oke. Tapi ini soal teologis juga ya. Tapi teologis di dalam apa itu namanya, di dalam dimensi muamalahnya ini, itu dia. Jadi kemudian itu bukan masalah teologis murni, tapi dalam dimensi muamalah, bagaimana tata pergaulan antar komponen bangsa. Jadi ini tetap muamalah bukan teologis. Kalau teologis tidak dibahas seperti tadi, kalau di forum pengajian ya tetap ada iman dan ya tidak iman. Tapi kalau di forum muamalah antar komponen bangsa itu yang dibahas dalam keputusan munas itu dalam rangka Ramadan di alam. Kalau satu percayaan ya sudah lakum dinukum waliyan di. Sampai dikatakan itu mau mencabut surat apa? Al-Kafirun. Ini termasuk gagal paham lagi. Mungkin tadi oleh Gus Ibnu sudah disampaikan kan tadi soal itu dan sebagainya. Nah, NU ini betul-betul tawazun pemikirannya antara iman, Islam dan ihsan. Orang itu kalau masih dalam tataran Islam tok, ini tingkat bawah. Tapi kalau sudah ihsan ini munggah mendukung. Mendukung. Dalam pandangan tasawuf, orang itu kalau masih rute di bawah tok, itu mesti tukaran. Ya bukan? Pemilu itu bawah berdukur bawah, itu tukaran. Soal pembagian taklim gitu bawah, mesti tukaran. Tapi kalau coba naik ke atas sedikit, di sana semakin tipis. Apa namanya, atmosfer untuk tukaran. Semakin tukaran itu menyatu. Mengapa di bawah itu tukaran? Karena di bumi ini kan ada kutub utara, kutub selatan. Mesti ditarik-tarik ke utara ke selatan. Di dalam pilpres itu ya kutubnya juga hanya berapa? 2 tok. Kutubnya hanya 2 tok. Tapi kalau pikiran kita ke atas, itu yang namanya bertasawuf, itu nanti akan menyatu. Semakin ke atas, semakin menyatu. Nah, orang NU itu nggak ada yang begitu, nggak ada. Yang Islam itu nggak ada, mesti bertasawuf. Di pelopor adalah Imam Ghazali itu melihat ulama yang sekitar meter-meter, tapi ya itu kan. Karena pamrihnya pamrih materi, pamrih duniawi, bahkan hedonis, mesti tukaran. Nah, jadi pilpres itu supaya nggak tukaran bisa ditarik ke atas ya. Tujuannya hanya jangan hanya kursi, tapi ayat kursi. Ayat kursi nggak tukaran, tapi rebutan kursi berarti tukaran. Gimana sih? Nah, NU itu mengapa kok
Nabi kan mi'raj. Kalau dalam Kristiani namanya kenaikan kisah Al-Masih. Bisa munggah itu ya. Disinilah NU itu mesti berihsan bertasawuf, maka nanti implikasinya akan lebih toleran. Kalau Gus Dur kan begitu, jangan menjustis soal kepercayaan, itu urusannya pangeran. Pangeran akan memutuskan yang salibun dia akan perbedaan itu nanti urusannya Gusti. Soal di sini yang lakum di logo maliati. Jadi satu soal ada klasifikasi ya biar kafir ini. Kalau di sini yang ada yang adalah warga mewakili. Yang kedua soal ditampilkannya tokoh-tokoh kejahatan bukan karena kekafirannya keinginannya, tapi karena kezalimannya, betul. Nah, terus NU ini adalah selalu mengajak kita untuk tawazun, karena tawazun akan tasamuh, bertoleran. Toleran itu kan nyaman sekali gitu. Toleran seperti ini kan suasana toleransi, nyaman. Karena di dunia memang urusan bersama, semuanya urusan bersama dunia itu. Bahkan kalau dalam Quran itu dikatakan dalam tafsirnya ya, jadi dunia ini milik bersama, oleh Allah juga hidup secara adil. Penguasa yang paling berkuasa sepanjang sejarah dunia itu ada 4. Yang 2 itu mukmin, yang 2 itu kafir. Kalau mati kafir kurang kejar itu. Yang kafir itu siapa ya? Termasuk Nebukadnezar dan Sudirman. Kalau yang mukmin adalah Iskandar, Alexander the Great. Itu mewakili penguasa yang hidup. Nomor 2 Salomon, Nabi Sulaiman. Itu karena mukmin maka kekuasaannya kemudian membawa kesejahteraan, membawa keadilan. Tapi kalau yang berasa dia berkuasa itu orang yang kurang ajar, kurang. Makanya kan nasyirkan al-zulmun adil. Syirik itu jadi dengan zalim, yaitu zalim. Nebukadnezar, Fir'aun itu sebenarnya. Pokoknya urusan dunia itu tidak roto. Soal keimanan nanti kita ketemu dengan Allah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih kepada yang hadir sudah berpartisipasi untuk menciptakan mewujudkan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai atas uraian yang lebih tadi saya garis bawahi itu namanya tasawuf yang bermoto tawazun dan tasawuf. Ini diadakan sesi tanya jawab. Menurut saya kita diskusi kan, kita buka satu sesi, paling tidak 3. Tapi tadi saya dapat warning sebelum tanya, menurut paling tidak jangan mengenal ke arah teologi ya. Karena di sini ada yang sebenarnya dari non Muslim dan ada juga dari
organisasi yang lain selain NU. Jadi kurang lebih kalau tanya sekitar tentang kemanusiaan ya, tidak atau tentang kebangsaan yang berhubungan dengan hasil Munas Alim Ulama ini. Monggo, sinten dulu. 1, 2, satu lagi. Mantap. Maju Pak. Aku nambur. Ini loh. Gak pas maju lagi. Oh, Miki gak pas. Maju Pak. Maju. Perkenalkan diri. Perkenalan dahulu dong. Oke. Nama saya Muhammad Arif Hakim dari Musian. Ya. Yang ingin saya tanyakan tadi bahwasanya arti dari kafir itu sendiri kan menutup diri ya. Nah itu kan bahwa dikatakan tadi kan masyarakat itu mengatakan kafir itu sampai membudaya bahwa kafir itu orang yang keluar dari orang non muslim. Nah, bagaimana kita sebagai selaku pemuda di desa sendiri itu kan kafir, memahamkan bahwa kafir itu bukan arti kafir itu bukan orang non muslim. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk memahamkan masyarakat bahwa kafir itu bukan non muslim, seperti itu. Terima kasih.